Pemirsa, baru sepekan dilantik DPR baru periode 2024-2029 riuh soal tunjangan rumah jabatan yang bisa mencapai 50 juta rupiah per bulan hingga uang pensiun seumur hidup. DPR juga berencana menambah jumlah komisi dengan dalih menyesuaikan penambahan jumlah kementerian. Banyak yang menyebut rencana itu adalah modus bagi-bagi kekuasaan, menyenangkan mereka yang tidak dapat kue di pemerintahan. Jangan lupa, isu bahwa PDI Perjuangan akan bergabung di pemerintahan Prabowo berpotensi membuat DPR tidak akan menjadi pengawas yang kritis bagi pemerintah. Lantas, bisakah publik berharap pada DPR periode baru? Inilah kontroversi selengkapnya DPR di periode baru bersama saya, Zilvia Iskandar. Mari kita berikan doa yang terbaik pada wakil-wakil rakyat kita untuk kemudian menjalankan performanya dengan maksimal, dengan optimal. Semakin banyak latar belakang yang berbeda yang hadir di lembaga politik DPR ini memberikan kontribusi pemikiran yang lebih komprehensif dalam berbagai aspek. Saya ini kan termasuk orang yang tinggal di sini 11 tahun lebih ya, menjadi penghuni di komplek perumahan Kalibata. Dan DPR sudah memutuskan untuk periode 2024-2029 udah tidak menempatin komplek ini. Saya baru memperbaiki dalam rumah, isi rumah juga ternyata banyak rayap juga gitu. Kalau terkait misalkan rumah pimpinan, saya sendiri belum tahu akupanya seperti apa. Baik pemirsa, dan untuk membahasnya sudah hadir 6 narasumber di studio Metro TV. Langsung saja saya perkenalkan, di sebelah kanan saya sudah ada anggota DPR RI fraksi Gerindra, Bang Habibur Rahman. Selamat malam Bang Habib. Selamat malam, saya ini merbot Masjid Kalibata. Wih, ini penghuni di komplek perumahan anggota DPR ya. Kemudian juga ada anggota DPR fraksi Demokrat, Kang Dede Yusuf. Selamat malam Kang Dede. Berikutnya juga ada anggota DPR RI fraksi PKS, Gamal Albin Said. Mas Gamal, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di kontroversi. Kemudian di sebelah kiri saya ada anggota DPR fraksi PDI Perjuangan, Dedi Sitorus. Bang Dedi, apa kabar? Kabar baik. Horas Bang. Berikutnya juga ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Prayitno. Selamat malam Mas Adi. Malam, ya. Dan juga ada peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Formapi, Lusius Karus. Bang Lusius, terima kasih sudah hadir di kontroversi. Bang Habib, kita sambil putarkan ya, bagaimana sebetulnya situasi di rumah jabatan anggota DPR yang katanya sudah tidak layak lagi. Sambil putarkan, saya ingin tanya ke Bang Habib, benar Bang, kondisinya sudah tidak layak untuk ditinggali lagi? Saya nggak tahu layak atau tidak layak ya, tapi yang jelas memang rumah itu sederhana tapi lingkungannya bagus menurut saya. Ya. Banyak pohon, rindang, sehingga memungkinkan kita olahraga di situ, ya, hidup sehat di situ, ya, exercise, dan tempatnya itu cukup strategis. Jadi itu khusus ya, kalau bagi kami itu menerima tamu-tamu yang dari luar kota. Kalau yang dari dapil kan ada rumah aspirasi masing-masing. Kalau dari luar kota kebanyakan. Oke, baik. Boleh di zoom itu di belakang itu ada rumahnya. Jadi soal layak nggak layak relatif ya. Okay. Karena kan saya anak satu, memang cukup kalau saya. Oke, ya, buat Bang Habib cukup. Dengan satu anak, kondisi satu anak, dua pengasuh ya cukup. Tapi mungkin ada teman-teman yang anaknya lebih dari satu, ya agak repot juga. Okay. Karena itu tipenya kalau mungkin kayak KPR, kayak BTN ya zaman dulu itu ya, sekitar tipe 36 atau 45 lah. Gitu. Luas Jadi ya. Tapi benar gak sih Bang Habib, di dalam rumah tuh banyak yang bocor sampai ada rayap? Bang Habib karena mengalami itu rumah tidak? Sudah sangat tua sebetulnya, ya sudah begitu tua tahun 70-an atau ini. Jadi ada kawan saya Imron Amin. Ayahnya itu dulu anggota DPR dari P3 juga tahun 80-an. Dia kecil di situ, kemudian dia jadi anggota DPR masuk ke situ. Rumahnya memang sudah begitu. Jadi ada yang memang udah sulit diperbaiki kayak saluran air. Oke. Saluran air itu kan sulit diperbaiki. Kalau nggak di refurbish benar ya.
Ya, tapi relatif. Kalau orang-orang banyak mengeluhkan, kalau saya sih, saya bisa beradaptasi dengan situasi Makanya tersebut. kita lihat tuh Bang Habib sambil bikin video postingan Ya. di Instagram sepertinya sedih gitu meninggalkan rumah Bang Habib saat ini. Tentu ya, karena menurut saya itu efektif tinggal di situ dan cukup produktif kita dalam Oke. kerja-kerja di situ ya. Tapi Baik. kalau akhirnya diputuskan ya oleh teman-teman dan sekjenan, ya kita ikutlah, kita mau gimana ya. Mau gimana? Kalau Mas Gamal, pertama-tama selamat ya sudah dilantik ini anggota DPR baru periode pertama ya buat Mas Gamal. Baru periode pertama langsung bakal dapat tunjangan rumah jabatan yang nilainya puluhan juta rupiah nih Mas Gamal. Seneng nggak? Atau sebenarnya lebih pengen merasakan rumah jabatan anggota DPR dibandingkan dapat tunjangan puluhan juta rupiah itu? Pertama saya apresiasi diskursus publik kita hari ini ya, menunjukkan DPR kan lebih transparan dan akuntabel. Jadi dengan demikian masyarakat bisa lebih memahami apa yang terjadi, bagaimana dana rakyat itu dibelanjakan, kemana dan lain sebagainya. Jadi saya pikir ini satu hal yang positif. Lalu yang kedua, jadi sebagai gambaran ya, 4 hari lalu ada seorang bayi namanya Hairiliah, dia sakit dari daerah Riau. Jakarta dijemput oleh Pak Syahrul Aidi Mazat. Beliau salah seorang anggota DPR dan beliau punya program selama 5 tahun terakhir. Kalau ada warga dari dapilnya yang sakit, itu diberikan kesempatan tinggal di rumah dinas DPR ya. Jadi saya pikir itu satu teladan ya, yang baik buat kita semua. Artinya satu hal yang ingin saya tekankan mungkin ya, itu lebih ke arah bagaimana kita sebagai anggota DPR itu punya kemauan hidup sederhana dan tidak mewah. Jadi ketika saya hari pertama dilantik, Pak Sohibul Iman itu mantan presiden di PKS, itu pesan ke saya. Jadi jangan bermewah-mewah ya. Bayangkan perasaan relawan kita, pendukung masyarakat kalau melihat anggota DPR-nya hidup bermewah-mewah begitu. Lalu Bu Ledia misalkan ya sekretaris fraksi itu juga ketika saya diumumkan lolos menang ya perhitungan suara Maret, kalimatnya pun sama. Jadi tetap murah hati, tetap rendah hati. Ibu saya pun pesannya sama gitu. Artinya saya melihat ya, yang paling penting itu adalah sebetulnya anggota DPR tersebut ya, punya satu orientasi untuk hidup sederhana dan melihat semua potensi yang diberikan pemerintah sebagai upaya untuk memberikan khidmat yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat begitu. Kalau dapat tunjangan itu bisa dibilang bakal hidup sederhana tidak? Yang sampai puluhan juta rupiah untuk rumah jabatan? Jadi ada 2 kata dalam bahasa Belanda yang tertulis berbeda tapi terucap sama Mbak. Namanya Leiden en Legend. En Eden work is en Legend work. Leiden is legend. Jadi jalan kepemimpinan adalah jalan penderitaan, memimpin adalah menderita. Kalau kita lihat sejarah pendiri-pendiri bangsa kita ya, mereka itu hidup dalam kesederhanaan. Jenderal Hugeng meninggalkan rumah dinasnya di Jalan Patimura, pindah ke rumah sederhana di Jalan Madura, Jakarta Pusat. Baik. Muhammad Hatta tidak bisa membeli sepatu beli impiannya. Lalu kita Muhammad Natsir ya, pakai jas tambal dan mengayuh sepeda ontel ke rumah kontrakannya. Kiai Haji Agus Salim itu tinggal dengan istri dan 8 orang anak, bayangkan, dalam satu kamar dan berjualan minyak tanah untuk menghidupi keluarganya. Sehingga jawaban untuk pertanyaan artinya, saya ingin sampaikan adalah mereka memberikan pesan kepada kita, generasi muda untuk hidup dalam kesederhanaan. Artinya apa sih? Terlepas apapun yang akan nanti diterima oleh semua pejabat negara, menurut saya yang paling penting adalah kita sebagai anggota DPR punya ketulusan untuk melihat bagaimana semua potensi tadi itu dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk khidmat semaksimal mungkin yang kita bisa. Oke, maksudnya tunjangan itu dimanfaatkan buat masyarakat atau setidaknya bekerja dengan sungguh-sungguh untuk saya masyarakat? tidak ingin masuk dalam aspek teknis ya, Oke, baik kalau ini, begitu. tapi saya ingin masuk dalam sebuah prinsip yang seharusnya dimiliki seorang pejabat daerah. Misalkan nih contoh terakhir ya, Kiai Maimun Zubair ya, P3. Itu beliau luar biasa Bapak Ibu. Dia bagi 3 lemari di rumahnya, 1 lemari dari warung untuk makan keluarganya, 1 lemari dari uang politik untuk urusan politik, 1 lemari lagi itu dari beliau ceramah untuk umat dan masyarakat. Nah itu kan menunjukkan bagaimana seorang anggota DPR kalau itu bisa punya ideal ketulusan. seperti itu bagus ya Bang Lusius, tapi bisa tidak diterapkan prinsip seperti itu, value-value yang tadi Mas Gamal sebutkan, prinsip hidup sederhana, tidak bermewah-mewah kalau anggota DPR mendapatkan berbagai macam tunjangan dan yang terbaru ada tunjangan rumah jabatan yang jumlahnya bisa puluhan juta rupiah? Ya harusnya sih bisa gitu ya, sudah disampaikan oleh Mas Gamal gitu ya, anggota DPR baru, mestinya
yang perlu didengarkan di awal periode ini suara-suara dari teman-teman kita yang baru mulai menjabat gitu ya. Sayangnya kan ini keputusan sudah dibikin oleh DPR periode 2019-2024 di akhir periode gitu ya. Jadi mereka terima apa yang sudah diputuskan di DPR sebelumnya. Tapi saya kira semangat yang kemudian dibangun oleh teman-teman seperti Mas Gamal ini penting untuk apa gitu ya, jadi peringatan untuk semua anggota DPR saya kira. Dan kalau dari dua teman yang sudah menyampaikan ini, saya kira sih belum ada yang merasa bahwa pindah atau ganti ketunjangan perumahan itu sesuatu yang sangat mendesak gitu ya. Bahwa kemarin dinarasikan oleh Sekjen gitu bahwa rumah sudah tidak layak, ada banyak tikus. Kalau soal tikus ini kan ini soal kebersihan. Jangan-jangan penghuni rumah itu memang memelihara begitu banyak kotoran sehingga mengundang banyak tikus gitu ya. Lalu rayap, itu juga saya kira sesuatu yang kemudian bisa diatasi dengan dana pemeliharaan gitu ya. Atap bocor itu juga sama gitu ya. Jadi saya kira belum ada alasan yang sangat mendesak atau urgent yang membuat kita kemudian harus memutuskan anggota DPR 2024-2029 ini harus pindah dari rumah dinas dan digantikan. Jadi maksudnya itu alasan yang dibuat-buatkah? Saya kira sih ya bisa dikatakan begitu gitu ya. Mungkin tidak dibuat-buat. Betul bahwa ada atap bocor, betul bahwa banyak tikus atau rayap gitu ya. Tapi apakah itu kemudian sesuatu yang sangat kritis sehingga Sekjen DPR merasa ini sudah tidak layak dihuni dan saatnya anggota DPR menerima tunjangan. Oke, Kang Dede, sebetulnya yang dipermasalahkan dari dapat tunjangan atau tidak kan bagaimana akhirnya kita melihat bahwa anggota DPR itu akan mendapatkan sebuah dalam tanda kutip keistimewaan lagi. Dan itu akhirnya membuat masyarakat, sebagian masyarakat itu melihat tidak happy melihat bagaimana anggota DPR selalu diberikan fasilitas-fasilitas. Kang Dede, sebetulnya melihat itu wajar kalau masyarakat berpikir seperti itu atau bagaimana Kang Dede? Sebetulnya kan kinerjanya DPR itu dilihat dari 3 faktor aja. Sesuai dengan aturan ya, yaitu legislasi, lalu kemudian juga pengawasan dan juga budgeting. Nah, kita menghadapi banyak hal yang di depan mata ini yang harus kita selesaikan bersama-sama. Tunjangan apabila itu ditetapkan negara, itu haknya negara untuk menetapkan. Jadi pada prinsipnya adalah bagaimana ini karena judulnya adalah DPR baru. Ini tantangan kita ke depan ini bagaimana DPR yang baru, kami-kami yang semua berada di sini, bagaimana mengantisipasi perubahan-perubahan yang akan terjadi. Contoh yang paling sederhana aja. Saat ini lagi terjadi perang di Rusia. Maaf, bukan di Rusia, di antara kita sebut saja negara-negara Timur Tengah lagi perang. Yang kemungkinan besar BBM ini nanti akan naik. Akan kecenderungan karena pasti akan ada serangan-serangan ke sana. Berarti apa? Ekonomi di depan mata kita ini akan terjadi inflasi dan lain-lain. Nah, apa yang akan dilakukan kami-kami ini untuk menyelamatkan masyarakat terhadap permasalahan-permasalahan itu? Menurut saya ini lebih krusial ketimbang kita membicarakan masalah tunjangan yang sudah ditetapkan oleh negara. Tapi krusial juga tidak untuk mendapatkan tunjangan rumah jabatan sementara sebetulnya rumahnya itu masih ada. Pada dasarnya kalau bagi kami prinsipnya bekerja dengan apa saja selama itu kita menyukai pekerjaan kita itu adalah sesuatu yang nyaman. Sesuatu yang nyaman. Ya, bekerja dengan apa saja, dengan as it is pun, dengan yang ada sekarang, itu sudah nyaman. Kalau Kang Dede pernah tinggal di rumah yang diberikan? Saya kebetulan memang tidak tinggal di sana, karena keluarga saya cukup besar. Jadi di sana, sebagaimana tadi disampaikan, memang digunakan untuk transit bagi saudara-saudara kita yang datang dari Dapil. Oke, wajar tidak sih Mas Adi Pray ketika sebagian publik itu marah mendengar anggota DPR itu mendapatkan fasilitas lagi, uang lagi, sementara dibandingkan dengan kinerja DPR, patokannya adalah kinerja DPR periode lalu. Jadi ada kemarahan publik. Apakah memang sebegitu? Apakah itu sebegitu tidak layakkah anggota DPR diberikan fasilitas seperti itu? Ya, sebenarnya setiap apapun fasilitas yang diterima oleh pejabat publik itu ditambahkan untuk memberikan servis kepada mereka, ini kan pasti menjadi perdebatan dan bahkan pergunjingan. Jadi saya sebutkan di X khususnya ataupun di IG, orang bicara itu satu persatu memang, meski ini tidak bisa disimplifikasi semua orang, tapi kelompok-kelompok kritis seperti kita-kita, peneliti, ini menganggap sesuatu yang sebenarnya tidak terlampau perlu untuk dilakukan. Ini kan soal sensitivitas, itu satu. Nah yang kedua bagi saya sebenarnya anggota dewan kan nggak perlu rumah jabatan sekalipun, mereka orang kaya semua kok. Artinya apa? Ini cukup hak yang diberikan, sangat layak karena memang adalah pejabat negara. Tapi kalau kita melihat kegunaan selama ini, banyak juga anggota dewan yang memang tidak menggunakan
fasilitas rumah ini untuk ditempati day to day. Mereka beli rumah di tempat yang lain. Ada yang di Tangsel, ada yang di Jakarta, yang di Bekasi, yang di Depok. Tapi ini menyangkut soal hak yang harus diterima, saya kira nggak ada soal. Yang paling prinsip sebenarnya, kalau kita mengacu pada 2019 yang lalu, sebelum ada serah terima jabatan dan pergantian anggota dewan yang baru, rumah-rumah yang dianggap bocor, kurang bagus, ini direnovasi biasanya oleh Setjen. Hordengnya dibetulin, ya, floornya juga diamplifikasi dengan hal-hal yang baru. Jadi tanpa pindah sekalipun sebenarnya ini masih bisa disiapkan. Nah, yang ketiga sebenarnya Sylvia, menurut saya DPR juga tidak perlu menunjukkan harus pura-pura hidup sederhana. Bagi saya yang paling Ada ya, banyak yang pura-pura. Ya banyak lah pura-pura hidup sana. Ini kan untuk menjaga perasaan konstituennya masing-masing. Kalau partai-partai Islam mungkin sangat wajar untuk dipahami seperti kawan-kawan PKS ya, karena memang konstituennya melihat pemimpinnya itu harus kelihatan susah dan miskin sesuai dengan mereka. Tapi partai-partai yang lain nggak bisa. Memang banyak pemilih mereka itu yang ingin kelihatan anggota dewannya itu mentereng dan keren. Kemana-mana pakai jas, mobilnya bagus. Itu nggak ada salah. Yang bagi saya yang secara prinsip adalah bagaimana keputusan yang nantinya akan dikeluarkan oleh DPR itu yang merakyat. Untuk apa kelihatan sederhana tapi keputusannya itu justru bertentangan dengan rakyat. Itu yang menurut saya. Untuk apa kelihatan ke DPR itu naik angkot, naik ojek, kemudian transportasi umum. Kalau dia kemudian tidak menyetujui kebutuhan yang pro rakyat. Yang paling bagi saya secara prinsip adalah bagaimana keputusan politik yang dilahirkan oleh kawan-kawan DPR yang baru ini pro dengan rakyat. Misalnya apa yang disampaikan oleh Kang Dede, ke depan mungkin isunya soal kenaikan BBM. Siapapun presidennya, BBM naik ini adalah kebijakan yang tidak populis. Berani tidak kawan-kawan DPR ini menolak itu semua? Implikasi dari kenaikan BBM itu pasti harga-harga yang lain akan naik secara signifikan. Itu saja. Saya seperti Bang Dedi, kemudian Bang Habib, Bang Dede, Bang Kamal, pakai jas yang keren-keren, mantap kok, kita melihatnya juga indah. Tapi itu harus berbanding lurus dengan kebijakan-kebijakan yang pro dengan rakyat. Makanya, oke. Berbicara soal kebijakan yang pro dengan rakyat, akhirnya nih Bang Dedi banyak yang mengkontraskan bagaimana DPR akan mendapatkan tunjangan rumah jabatan sementara rakyat harus dipotong gajinya untuk tabungan perumahan rakyat. Nanti kita akan bahas usai jeda pemirsa, tetaplah di Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.